6 bulan yang lalu, masa depan Tottenham terlihat suram. Finish ke-8 di Liga Premier Inggris menjadi cerminan musim yang serba kacau, di mana Antonio Conte dan pengganti interimnya, Christian Stellini, sama-sama dipecat. Sementara beberapa pemain kunci tampil di bawah standar. Harry Kane menjadi satu dari sedikit yang masih bisa berbangga diri setelah menembus angka 30 gol selama satu musim. Tetapi Bayern Munich bergerak cepat menjadikan kapten timnas Inggris tersebut target utama mereka. Dan kepergian sang top skor sepanjang masa pun tak terelakkan lagi. Muncul laporan bahwa beberapa manajer-manajer elit menolak tawaran untuk menjadi penerus permanen Conte, termasuk Julian Nagelsmann dan Luis Enrique, sehingga Spurs terpaksa menunjuk Ange Postecoglou. Namun siapa sangka, mantan pelatih Celtic itu membuat kejutan tak terduga pada musim ini. Ya, nama Postecoglou kurang seksi bagi para supporter Spurs. Mereka cemas-cemas harap melihat minimnya pengalaman Ange di level tertinggi. Tetapi ternyata pria Australia itu berhasil membuktikan bahwa dirinya adalah sosok yang tepat untuk memimpin era baru The Lily Whites. Pramusim yang menjanjikan menunjukkan bahwa Postecoglou siap untuk menerapkan gaya modern dan progresif yang dirancang untuk memaksimalkan pemain-pemain paling berbahaya milik Spurs. Ia juga mendatangkan para pemain baru yang cocok dengan filosofi mereka. Maka saat Kane resmi hijrah ke Bayern di awal musim, kegundahan di London Utara tersapu oleh ombak optimisme. Dan sekarang kita menyambut jeda internasional kedua musim 2023-2024 dengan Tottenham Hotspur menduduki puncak klasemen Liga Premier Inggris. Armada Postecoglou mengungguli musuh abadi Arsenal via agresivitas gol, sementara sang juara bertahan, Manchester City, tertinggal 2 poin di peringkat ketiga. Hebatnya lagi, Spurs belum kalah sama sekali di Liga. Dan jika mereka tetap konsisten hingga akhir musim nanti, bukan hal mustahil bagi Tottenham untuk memenangkan Liga Premier Inggris musim ini. Dan jika Tottenham memenangkan Liga Inggris, tentu akan menjadi pukulan telak bagi Harry Kane. Setidaknya ada 8 faktor yang bisa membuat Tottenham Hotspur memenangkan gelar EPL musim ini. Ange Ball, pengubah kodrat. Di bawah Antonio Conte dan dua pendahulunya, Nuno Espirito Santo serta Jose Mourinho, Spurs adalah tim yang penuh kehati-hatian serta mengandalkan serangan balik. Mereka dengan senang hati menumpuk pemain di belakang dan memenangkan pertandingan lewat gol-gol ajaib yang sesekali hadir, sehingga penampilan mereka tak cukup menghibur untuk dinikmati para penggemar. Namun semua itu berubah semenjak kedatangan Postecoglou. Ia mendorong anak-anak asuhnya untuk mengekspresikan diri mereka dan mengambil resiko di bawah tekanan. Ini Spurs yang mengundang lawan untuk melakukan pressing dan membuktikan kualitas mereka untuk lolos dari pressing tersebut. Tak heran mereka mampu menciptakan banyak peluang. Majic Maddison. Maddison menjadi pemain paling mencolok bagi Spurs era Postecoglou. Beradaptasi sempurna di posisi nomor 10 setelah didatangkan dari Leicester City dengan harga 40 juta euro, gelandang timnas Inggris ini telah membukukan 2 gol dan 5 assist dari 8 penampilan pertamanya di Liga Premier Inggris, dan momen magis teraktualnya baru saja tercipta di Luton akhir pekan lalu. Kreativitas Maddison menghadirkan dimensi baru bagi serangan Tottenham. Ia pencipta peluang terbanyak di Liga Premier Inggris musim ini. Dan sepertinya ia juga mengemban tanggung jawab sebagai sosok pemimpin. Performa Maddison menginspirasi rekan-rekannya untuk meningkatkan level mereka, dan semangat kolektif di skuad Spurs pun sedang tinggi-tingginya. Mantan bintang Leicester ini memaksimalkan kesempatan untuk bersinar di klub yang lebih besar, dan nampaknya ia sangat menikmati babak baru dalam karirnya. Peran kolosal Van de Ven. Tottenham juga menghabiskan 43 juta euro untuk memboyong bek Belanda, Van de Ven, di musim panas. Dan ia mampu memberikan dampak instan di sepak bola Inggris. Pemain 22 tahun tersebut menunjukkan kedewasaan yang melampaui usianya dan membentuk duet nan kokoh bersama Christian Romero. Romero yang belum lama ini didapuk sebagai bek terbaik di dunia oleh kaptennya di timnas Argentina Lionel Messi, berkali-kali terekspos gara-gara dipaksa memikul beban yang diciptakan oleh Eric Dier, Davinson Sanchez, dan Clement Lenglet. Tottenham pun jadi lumbung gol karenanya. Musim ini nasibnya berbeda, karena Van de Ven mampu melengkapi Romero, seperti kata mantan gelandang Spurs dan Liverpool, Danny Murphy, kepada BBC Match of the Day pasca laga Luton. Sudah lama Tottenham mencari duet back di jantung pertahanan mereka, yang mampu memberikan ketenangan saat menguasai bola, dan stabilitas saat kehilangan bola. Selama ini mereka tidak punya, dan sekarang akhirnya mereka berhasil mendapatkannya. Van de Ven dan Romero adalah duet yang bagus. Anda butuh back sentral yang berani ketika menguasai bola. Saat ini Tottenham memulai segalanya dari mereka berdua.
Sekarang tim-tim lawan kesulitan menyelinap ke belakang lini pertahanan Spurs berkat Van de Ven yang kecepatannya menipu meskipun memiliki tubuh yang besar. Tak banyak pemain yang bisa mengalahkan bintang Belanda U21 ini dalam balapan lari dan fisiknya yang tegap membantunya memenangkan duel-duel fisik. Son sang protagonis. Son Heung-min dan Kane mengingat kerjasama keduanya menghasilkan 47 gol Liga Premier Inggris dalam waktu 8 tahun yang menjadikan kerjasama paling mematikan dalam sejarah EPL. Kane tidak akan menjadi top skor sepanjang masa Tottenham tanpa bantuan Son. Bintang Korea Selatan itu seolah memiliki insting telepatis untuk mengirimkan bola untuk pasangan emasnya itu di posisi-posisi empuk. Son memang sering mendapatkan umpan balasan darinya, tetapi Kane lah yang selama ini dianggap sebagai bintang utamanya Tottenham. Dan meskipun kepergian Kane berarti akhir dari duet paling maut di Inggris, ia juga memberi Son kesempatan untuk bersinar di panggung utama. Postecoglou langsung menobatkan Son sebagai kapten baru Spurs, namun masih menempatkannya di sisi kiri di awal-awal musim. Penyerang 31 tahun itu gagal menyumbangkan gol di 3 laga Liga Premier Inggris pertama musim ini sebelum akhirnya diminta menjadi ujung tombak dalam laga tandang ke Burnley pada awal September. Spurs berpesta gol 5-2 di Turf Moor, di mana Son mencetak hat-trick brilian. Ia mengeksploitasi garis pertahanan The Clarets yang terlampau tinggi dan memiliki finishing yang mampu menyamai pergerakan cerdasnya. Sentuhan midas Son kembali kita saksikan di derby London Utara saat ia mencetak brace dan menceploskan gol ke-6-nya musim ini saat Spurs menang kontroversial atas Liverpool bulan ini. Tak mengejutkan jika Son diam-diam mengincar sepatu emas kedua dalam karirnya. Jika melihat betapa banyaknya peluang yang diciptakan Spurs saat ini, kemampuannya untuk menempati posisi-posisi mencetak gol adalah bakat alaminya dan ia mampu melakukan finishing matang dari berbagai sudut. Ya, itulah keunggulan yang dihadirkan oleh kedua kakinya yang hampir sama kuat itu. Tottenham sama sekali tidak merindukan Kane dan semua itu berkat Son. Ia sempurna bagi sistem Postecoglou dan mengemban tanggung jawab sebagai titik tumpu The Lily Whites dengan cemerlang. Lini tengah seperti baja. Dan Spurs bisa menggunakan inverted fullback berkat keberadaan Yves Bissouma yang menunjukkan dirinya memiliki kepekaan posisi yang apik di posisi deep lying midfielder. Musim debut gelandang 27 tahun ini di Tottenham sangat mengecewakan karena cedera membatasi keterlibatannya, tetapi ia bekerja keras untuk kembali sehat dan Postecoglou menaruh kepercayaan yang besar pada kemampuannya. Bissouma memang layak dikritik atas penampilannya versus Luton, di mana ia mendapat kartu kuning kedua gara-gara diving memalukan dan membuat rekan-rekannya kerepotan, tetapi dampak keseluruhan yang ia berikan selama beberapa bulan terakhir tak bisa diremehkan. Cuma 2 pemain lain di Liga Premier Inggris musim ini yang mampu menyelesaikan lebih banyak tackle dibandingkan bekas gelandang Brighton ini. Dan ia menyelesaikan umpan pendek lebih banyak dibandingkan pemain lain di Liga. Tidak ada gelandang yang memiliki giringan progresif sebanyak Bissouma, yang semakin menyoroti fakta bahwa ia berhasil menemukan kembali ritme dan rasa pedenya di bawah Postecoglou. Sementara itu, Pape Matar Sarr terbukti sebagai pelapis sempurna Bissouma. Bintang 21 tahun itu tak pernah mendapatkan kesempatan di era Conte, tetapi pemain timnas Senegal tersebut kini menjadi salah satu nama yang pasti di bawah Postecoglou sebagai starter. Pada kemenangan kandang 2-0 atas Manchester United di bulan Agustus, kita bisa melihat mengapa ia begitu dipercaya sang manajer. Sarr membantu Spurs mendominasi pertempuran lini tengah dan mencetak gol pembuka pula. Postecoglou pun memuji Sarr habis-habisan pasca laga dengan berkata, dia memiliki energi yang hebat, tetapi dia juga berkualitas. Dia adalah jenis-jenis gelandang yang memiliki masalah untuk lawan, karena entah itu dengan atau tanpa bola, dia selalu berlari ke depan, berlari dengan agresif dan mengacaukan lawan. Dia memiliki temperamen yang baik untuk seorang anak muda. Bissouma dan Sarr punya segalanya untuk menjadi duet kelas dunia dan mereka berhasil menghadirkan ketenangan banting bak baja bagi ruang mesin Tottenham. Tak heran Spurs tak lagi Spursi. Keharmonisan tim. Kesuksesan dalam sepak bola tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga keharmonisan dan kerjasama antar pemain. Tottenham Hotspur telah menunjukkan keharmonisan yang baik di dalam tim mereka. Mereka mempertahankan kerjasama tim yang solid. Spurs bisa mengatasi tantangan yang dihadapi dan meraih hasil yang baik. Kebugaran fisik pemain. Kondisi fisik pemain menjadi faktor vital dalam meraih sukses. Tottenham Hotspur memiliki staf medis dan pelatih kebugaran yang handal, yang terus memantau dan meningkatkan kondisi fisik para pemain. Dengan pemain-pemain yang fit dan bugar, Spurs memiliki keunggulan dalam pertandingan-pertandingan yang sibuk.
Yap, sementara itu secara keseluruhan, Tottenham Hotspur memiliki beberapa faktor yang bisa membuat mereka menjadi juara Liga Inggris musim ini dengan performa solid dari pemain utama, kedalaman skuad, manajemen yang handal, penandatanganan pemain baru yang berkualitas, kebugaran fisik yang baik, keharmonisan tim, dan motivasi untuk revenge. Spurs memiliki kesempatan besar untuk mengangkat trofi juara Liga Inggris musim ini. Semoga Tottenham Hotspur dapat memanfaatkan faktor-faktor tersebut dan meraih prestasi yang gemilang.